Mereka berhasil membawa game ini, Geekfam akan menuju ke babak playoff. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk kedua belah tim yang akan bertanding dengan metode baku hantam. Front to back kembali ya. Dari hero-heronya sih udah front to back banget nih. Dari gold lane-nya lah, gak usah jauh-jauh. Tapi Hylos ini akan berubah juga. Walaupun konsepnya sama. Badan untuk Geekfam. Ya, cuma mungkin bisa kita bilang Geekfam akan biarin Gobs-nya tetap sebagai badan, korban, segala macam. Mau mati 5, mati 4 itu nggak masalah. Yang bingung nanti Heskiel sih bakal ngangkat siapa sebenarnya. Ya, tapi lihat Paloyski, biasanya kalau di early power dia bisa dimakan itu bahaya banget untuk Geekfam. Dan sekarang informasi yang didapatkan adalah di turtle pertama tidak ada flicker untuk Baloy. Jadi tidak ada first break-nya nanti. Tapi nggak masalah. Karena lihat di depan sana para pasukan dari tim Geekfam juga sepertinya mereka untuk early power tidak sekuat tadi. Tenacity ya. Tapi nggak bawain Kara Inspire. Bawanya Rapture dari Chishin. Dan balik lagi early game yang sebenarnya cukup cenderung pasif karena tim Liquid lebih berani untuk pegang early pressure bawa Suyo juga kan. Jadi yang harus lebih berhati-hati malahan di Geekfam-nya sekarang. Tapi tetap ya kalau ngeliat jungle kayak nggak ada jungle yang diambil kecuali ini nih satu-satunya berpotensi diambil. Oke, berpotensi tapi lihat Kids memang suka menantang orangnya, suka mencari keributan di depan sana. Dengan kondisi sampai saat ini belum ada kerugian yang bisa dimiliki dari tim Liquid, seluruh soft skill-nya masih ada. Siaman. Wah, Fight di turtle bakal seru banget sih. Ya, coba buat ngebuka di bagian bottom lane ya. Karena emang balik lagi setupnya akan tertuju ke arah dari Aran dan juga ke arah Gobs. Gobsnya juga bahkan udah mulai gerak duluan nih untuk ke area turtle. Wah, itu dia salah satu keuntungan memiliki EXP laner yang peka ya Profesor. Tapi di depan sana Widi akan coba dipoking kembali, damage-nya dipancing kembali, mereka tidak mau dengan Turtle. Nampaknya mereka mau orang dulu. Orang terlebih dahulu di depan sana. Dengan kondisi level 4 di tangan dari seorang Aran. Para pasukan dari tim Geekfam membuka jalan dengan ada keluar spade, ada pakai Retribution Fabian. Berhasil mendapatkan start pada saat mahal. Widi juga masih bisa selamat. Membuat sosok dari seorang Fabian masih melebihi. Avatar of Fabian nasnya mendapatkan seorang gol. Tapi nampaknya di depan sana dibalikin Fabian. Tertangkap begitu saja. What a bait game. Dan Widi masih melebih. Dengan kehilangan gol masih tidak cukup adil. Tapi ditukar dengan Aboy ini baru satu pertukaran yang sangat mahal. Nekit masih melebih. Jeskiel menjadi target utama. Tapi Fabian is back. Membuat seorang Megans memilih untuk mundur ke arah belakang karena dia tahu Baloy kali ini nggak akan bisa menyelamatkan seorang Megans. Ditabrak, flicker. Mau nggak mau ya. Tapi temponya ini keras banget dari Liquid. Dia tabrak terus early-nya, shortcut yang benar-benar dimanfaatkan. Ya balik lagi karena mereka emang harus main galak dari early game. Mereka bawa Suyo, mereka bawa Chip. Mereka nggak boleh waste dari talentnya. Shortcut dan bentar, invade. Make it dia tahu tadi ada retribution yang digunakan dan ternyata mengambil keputusan yang sangat tepat sekali untuk langsung invade ke area jungle. Tim fight kalah, objektif dia menang as individual. Ya secara individual ya tentu ini akan membuat Make it nanti di turtle yang kedua levelnya mungkin bisa lebih unggul. Walaupun tadi sharing gold di turtle 1 dimenangkan sama tim Liquid. Meleng dikit purple buff hilang. Nah ini baru kelihatan. Udah diambil ya buffnya sama Joy ya. Wah baru hilang gitu pasti. Info yang bahkan tadi gak ada vision sama sekali. Dan melihat dari Liquid sekarang mereka tetap harus kencengin temponya. Mereka nggak boleh kendor sama sekali. Bawa tim fight terus. Setiap ada shortcut usahakanlah ganking. Tapi masalahnya siapa targetnya nih? Aboy kayaknya bukan jadi target yang bagus. Sementara ke bagian gold lane mungkin itu yang paling memungkinkan ya. Karena nggak ada flicker juga bagi Kenziski. Lihat ke arah gold lane. Ya. Tapi hati-hati dengan damage reduction ya. Shield dari turret juga itu yang membantu banget. Alasan dimana gold lane sekarang jarang di gank. Karena keras banget. Ditambah lagi satu hal. Kita lihat di sini kondisinya dari Geekfam, mereka sudah punya Paloyski, sudah siap untuk buka team fight. Tapi Fabian, ini jangan sampai ke bait lagi loh. Itu tadi dia megang buff turtle itu mahal loh ketika dia tumbang. Bentar mereka team fight tanpa Aran, Arannya ngangkat di bagian bottom lane. Oh show, mereka mau team fight, walaupun ada shortcut tapi Widi menjadi target utama dapatkan Aran di depan sana. Tidak berhasil melakukan apapun, ESKL menuju ke belakang Paloyski terperangkap tapi sosok dari Kenziski memberikan deliver damage yang sangat mahal. Gobs menjadi badan maksimal. Widi avatar keadaannya berhasil melakukan Kenziski tapi tidak ada vision. Dan bahkan Gobs di depan sana menjadi korban jiwa dari para pasukan dari tim Liquid. It's okay, no problem. Tapi sepertinya para pasukan dari tim Geekfam mereka masih mau. Karena melihat Widi tidak ada apa-apa. Mampukah Megit masuk lebih dalam lagi? Tapi nampaknya dua turtle diamankan oleh tim Liquid dengan sangat berat dan keras. Nggak bisa ya, tadi dipaksa gimana pun itu bakal berat untuk Geekfam. Makanya pilihan terbaik adalah ngelepas
Tabrak kedua membuat keunggulan gold dari Liquid juga semakin nyata nih, 2000 gold. Ya tapi nggak masalah nggak sih? Karena balik lagi nih junglernya Joy. Biarkan dia farming sampai dengan Holy Crystal, dia bakal punya damage yang sangat eksplosif. Dan apalagi dengan adanya Kenziski, dia perlu sabar juga nih kan. Dia perlu Sky Pierce-nya, dia perlu efek eksekusinya juga. Dan dengan ada War Axe sekarang, di tangan dari Suyo, otomatis dia akan memiliki spell fam untuk bertahan hidup. Jadi tentunya nantinya Favian ketika dalam team fight besar, setidaknya tidak mudah ya untuk ditumbangkan. Oke, landing jauh udah mulai dikontrol ya. Hati-hati nih. Memang Joy punya power yang lebih unggul. Tapi kalau misalkan nahan skillnya juga bagus dari Suyo, dia punya potensi menang juga. Ya, betul sekali. Dan kalau melihat dari kondisi seorang Joy kali ini dengan 2 turtle tertinggal masih untung walaupun 18 perak, itu masih bagus loh menurut aku. Iya, 2 turtle yang ketinggalan soalnya. Ya, balik lagi ya. Dengan konsep yang kelihatan lah. Konsep yang bagus juga. Oke, tapi melihat kondisi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka juga masih kebingungan karena Iron too strong di laning-nya. Dan kedua, ngeliat Favian ini agak lebih lincah dibanding sebelumnya. Bisa. Dari hero-nya ya, Suyo. Hmm. Yang emang lebih memprioritaskan untuk secure objektif. Dan sekarang setupnya Baloy hampir mendapatkan ke arah Aran. Kayaknya masih terlalu jauh. Dan karena sudah ada conceal play, ini tinggal di Widi nih. Apakah bakal react dengan shortcut yang tentunya bisa dia gunakan ke bagian top lane nantinya? Bisa. Mungkin memanfaatkan shortcut lumayan bagus juga ngelihat dari landing jauh yang bisa jadi potensinya loh. Bukan di team fight doang. Apakah ini akan ada barter? Karena ada 3 titik yang berbeda tadi lihat di barter depan sana. Perpasukan dari tim Geek Farm mereka menunjukkan Make-It dan menimbulkan sedikit informasi tidak ada jawaban dengan Make-It. Palesky masih bertahan bahkan Palesky berhasil dengan first strike, tidak bisa terlalu lama. Shortcut dibuka dan arah terperangkap terpakai para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka masih mau lebih tanpa adanya Make-It. Tapi ingat, Make-It sangat berbeda dengan flankingnya. Tidak ada yang masuk, Aboy karena belakang menjadi target utama dan Kenziski tumbang di tangan dari seorang Iron Siki. Meanwhile, double kill dari seorang Yes Kill ternyata menjadi target utama dari tim Liquid. Yes Kill lagi-lagi berulah. Walaupun di game sebelumnya Liquid itu benar-benar terporok, tersuruk, tapi lihat dengan adanya Yes Kill dia masih bisa keep up. Perfect turtle juga. Sekarang perfect turtle. Jadi bahaya banget sih. Yes Kill-nya ini secara tidak langsung memberikan gameplay yang sangat mengerikan, Profesor. Ini balik lagi ya, ini perbedaan dengan adanya Suyo. Dia ngebuat objektifnya langsung dimenangin total sama tim Liquid. Hampir 5.000 gold. Ini jatuhnya ya, Geek Farm bikin tim fight pun di-react sama 4 pemain dari tim Liquid aja, gak perlu 5. Itu pasti kemungkinan besar bakal menangin trade tetap di Liquid. Iya. Mungkin cari winning condition mereka nih. Farming dulu. Balik lagi Joy. Baru jadi item pertama, belum ke item keduanya. Mungkin ketika udah ada Holy Crystal, damage-nya baru lebih terasa lagi. Iya. Dan jangan lupa dari tadi tim fight-nya Geek Farm itu selalu berempat. Karena Joy-nya selalu ketinggalan. Sama satu hal lagi sih, mereka juga punya opportunity dari Geek Farm. Gimana pancing Iron Siki untuk offside? Bisa. Itu ada chance loh. Ya tapi balik lagi gak sih, ini bakal berbahaya loh kalau semakin lama game berjalan ya. Karena terlihat dari far lane-nya yang bisa dihuni juga sama Chip dengan White Walk. Jadi tentu itu yang membuat kayak Widi lebih bebas gitu loh untuk menentukan di mana portalnya nanti akan dibuka. Oke. Tarik ulur. Kunci dari keduanya. Gold memang ada di Liquid, tapi potensial winning condition dari Geek Farm juga masih terbuka dengan sangat-sangat bebas. Yang gue takutkan cuman landing jauhnya, tiba-tiba itu jadi tempat untuk ganking. Jadi shortcut itu digunakan untuk main far lane. Nah kayak sekarang, lihat Widi posisinya. Dia benar-benar berada dalam kondisi yang tepat banget untuk melakukan ganking. Kecil. Oke, tapi Iron Siki menjadi target utama dan bakal lihat karena jalan untuk pulang. Iron Siki ter-take down. Perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang dan baru aku bilang, apakah Iron Siki ini akan menjadi target utama atau dia akan dipaksa untuk offside? Kejadian kali ini karena Balesky ngelihat ada potensial yang bisa ditarik oleh dirinya. Tapi itu ngebuka flicker ya dari Baloy juga. Dan sempatkah Iron spawn? Widih. Karena ada shortcut. Oke, Make-It. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang, terbelakang dan Make-It. Masih berhasil kabur. Dikejar oleh 2 pemain dan 3 pemain perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka kehilangan momentum Lord. Tapi mereka membalaskan dengan team fight. Lihat, team fight yang sangat kuat di depan sana. Iron Siki masih terperangkap dengan Corsair dan Iron Siki. Walaupun dia terperangkap, berhasil nge-bait untuk para pasukan dari tim Liquid mendapatkan Lord yang sangat mahal. Ini menjadi hal yang positif untuk Liquid dari 2 miskom mereka, di mana ada yang ngejar ke arah Joy, ada yang dinabrak juga sehingga ada 2 korban, tapi seenggaknya Lord mereka dapatkan. Iron Siki tadi baitnya gantian, dia di bait mulu, gantian gue jadi baitnya.
Semua menuju ke arah Iron City. Semua sampai Glorious Pathway dibuka. Tapi ternyata itu membuat Faviannya free. Tapi balik lagi sih, ini targeting dari tim Liquid agak kacau loh kalau boleh jujur ya. Berantakan sih. Berantakan banget, kayak mereka bingung mau ambil My Kids duluan kah? Atau mereka sebenarnya mau ambil setup Lord-nya duluan kah tadi? Lord-nya Dan nggak untungnya, di-reset. itu dia, Lord-nya nggak di-reset sama Geek Farm. Itu yang ngebuat sebenarnya Geek Farm juga mengalami kerugian. Tapi walaupun begitu, gold-nya sekarang dari 4.000, cuma tersisa 2.000 aja. Jadi mau gimana pun ruginya Geek Farm dalam teamfight Lord barusan, mereka tetap untung Masih bayar utang. secara gold-nya. Iya makanya keuntungan satu-satunya paling My Kids gak tumbang. Udah itu doang. Karena sisanya mereka ya dipermainkan aja sama Liquid. Walaupun ya Liquid di awal juga tadi misplay ya. Miscom lah bisa dibilang. Tapi ada shortcut nih yang bisa membuat kesalahan mereka masih termaafkan. Tapi baru pengen ngomong Malefic Gun menjadi sebuah jawaban Iron untuk tidak offside positioning lagi di depan sana. Seorang YSKL dengan Skye Fixer yang dimiliki. Tapi ini menandakan para pasukan dari tim Geek Farm mereka berani untuk ngebuka badan. Dan lihat, para pasukan dari tim Liquid mereka mainin laning management di top dan di arah bottom lane-nya. Cukup aman dan best turret belum terancam sepertinya. Bagus. Lord yang pertama berhasil di defense tapi sampai saat ini perfect objektif masih untuk tim Liquid ID. Ya. Tapi bagus loh cara defend Geek Farm-nya. Jur, dia berani banget untuk ngebuka badan dulu di atas, dia tahu di bawahnya masih ada pasif. Team fight di tengah, cukup sampai turret satu doang. Inner biar nggak tetap terjaga tidak pecah. Secara tidak langsung, Lord memang tidak minus, tidak rugi, tapi nggak maksimal. Bisa. Masih ada holy defense ya, Iya. di bagian top lane, bottom lane juga. Ini kayak ngebuka potensi untuk Geek Fam menguasai area jungle-nya juga, lihat. Perlahan karena central inner turretnya masih ada, jadi mau nggak mau untuk penguasaan di area purple buff-nya juga masih kebuka untuk Geek Fam. Fight-nya akan di Lord lagi gua rasa. Atau sekarang gantian, Geek Fam yang akan trip. Pancing lah di far lane, bawa My Kids +1 atau +2. Bawa 3 orang ke sana, kasih vision aja di Lordnya. Kalau memang ada ganking di arah far lane-nya, bisa jadi nanti diunggulin sama Geek Fam juga. Iya. Memanfaatkan portal yang dibuka ya. Karena mau gimana pun nanti tim Liquid harus lebih berhati-hati nih. Ketika Widinya buka portal, Geek Fam bisa join juga ke dalam portal. Ya, makanya alangkah baiknya ketika Chip udah mulai flanking, mundur dulu. Biar shortcutnya nggak kebuka di dekat musuh. Ya. Dan yang paling penting ya ketika melawan tim Liquid adalah jangan show di dua lane yang berbeda. Betul. Itu udah sering terjadi ya. Yang satu bisa nge-react, yang satu udah terlalu jauh, Be. jalan Terlalu jauh. kakinya. Oh itu dia. kejadian kemarin tuh. Iya. Dari Liquid pakai T-Box kan. Iya, dan Ini sekarang yang kelihatan di bagian top lane nih, ini baru ke arah dari Shortcut dibuka untuk Paleski. Mundur ke arah belakang dan first crack, membaik time. Apakah berhasil? Dan itu dia, disambut, dibalikin. Sandwich gaming terjadi, arah seorang diri. Tidak ada yang memegang seorang Kenziski, tapi harus tumbang. Dua pemain hilang, Widi ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka meriak, merespon dengan satu shortcut yang terbuka. Dan target Lord akan menjadi milik Geek Farm di depan mata. Waduh, itu terlalu terburu-buru gak sih, Lim? Targeting ke arah Baloi. Iya, itu dia, bukan shortcut untuk carry loh di sini. Kenziski-nya bebas, Make It-nya bebas. Dan ingat, gak ada retribution untuk Favian. Oh tapi akan dicoba. Oke, tapi ternyata Mekes tahu dia motivate terlebih dahulu dan oh dua my God. hilang. Itu dia. Selalu orang terlebih dahulu dengan kombinasi dari Mekes. 5.000 gold, 4.000 gold. Bahkan kalau dia punya gold tadi sampai 8.000 aja itu masih bisa kebayar karena ini, Be. Tarik ya sekarang dan jangan lupa high ground defense. Dari tim Liquid ini tidak terlalu kuat loh. Masalah serius dihadapi Liquid. Ya, hanya mengandalkan Bruno untuk sekarang. On the way tentu untuk Windtalker, tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari Iron Ciki? Aku rasa tidak. Karena balik lagi di sini Baloiski siap dengan fist crack-nya. Target dia bahkan karena Yeskiel, dia tahu. Yeskiel ini orang yang sangat mengerikan. Dari tadi, dia mengganggu banget gameplay yang dimiliki dari tim Geek Farm. Dan fokus ke arah base turret di arah belakang sana. Perpasukan dari tim Geek Farm mencoba untuk memaksa dapetin satu buah base yang sangat mahal. Make it! Lihat, dia udah ancang-ancang memberikan gertak-gertak sambal. Ternyata tidak menjadi tujuan utama untuk tim Geek Farm. Masih ada wave minion di arah mid. Mereka coba sedikit poke damage atau mereka commit untuk ambil. Dia poke dan dia cari short skill yang keluar sih. Dia nggak mau seorang Make It ini ketangkep, Profesor. Sudah pasti ya. Dan harus memperhatikan lini belakang juga, tapi di top lane masih ada super minion wave yang akan bergerak. Apakah bakal bakso? Wah, ini bisa jadi anak tangga, team fight kembali terjadi. Dan lihat di depan sana, first crack, membaik time, dan itu dia Make It SKB!
Sakit. Damage yang terlalu besar, shutdown terjadi. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Kickpop. Mereka berhasil membuat satu buat event yang berbeda. Lagi di depan sana Abe Free dan Gob menjadi badan dan backcase lagi dan lagi. Menjadi monster yang mengerikan untuk perpasukan dari tim Kickpop. Damage yang terlalu sakit. Puff yang sakit. dan shutdown from Iron Shiki. Pinduan depan sana, Iron dan Apoy looking for media, digagalkan and wipe out. Ini bencana, one moment, terkalkulasi dengan miss, damage yang diberikan dari Iron Shiki. Oh, lurus dan kah? Iron Lurus Shiki kah? berhasil membawa Liquid menuju ke game yang berikutnya. Oh, masih ada Kenzie. Apakah Kenzie bisa defense karena lurus dari Liquid? Gak bisa, mereka harus menuju ke arah endgame. Iron Shiki menjadi jawaban utama dan itu dia Liquid.